Saya ingin sekali menyapa semangat teman-teman semua di pagi hari ini. Seperti apa nih level semangatnya? Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita luar sehat. biasa dan Dan yang ajaib. emang benar kita bisa ajaib, teman-teman. Yakin kita. Allah Akbar. Allah Ya. Teman-temannya semua, Masya Allah, bahagia sekali di dalam pertemuan ini karena kita akan memberikan makanan yang sangat lezat ya. Saya sudah sepil ada di grup, ayo masuk gitu ya, masuk ada di Zoom. Kita akan memberikan makanan yang terbaik, yang paling lezat untuk ruh kita, yaitu cahaya ilmu, magnet rezeki. Nah, teman-teman semua, pada malam hari ini bagaikan kita masih mengendarai sebuah Kamis marunnya nanti sih Pak. Kamis marun. bagaikan kita ya ada suaranya, mohon izin ya, bisa unmute. Lembaran apa ya? Lembaran Kalau nggak salah cuma bilang Bunda Trimurni minta tolong ya, Bunda Trimurni ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, ketahuilah kita itu sebenarnya adalah pengendara kendaraan kita ya, pengendara dari mobil kita, yaitu kita punya spiritual meter gitu ya, yang Ustadz Mas jelaskan ada di THMR. Nah, sering saya sepil ya, apalagi yang kemarin malam ada ikut terapi sadar nafas ya, terapi syukur sadar nafas, luar biasa, insya Allah itu sangat powerful sekali. Ada menghadirkan sepil di spiritual meter, bagaimana kita nanti bisa mengalami perjumpaan dengan Allah setiap saat ya, walaupun rambu-rambunya dari gurunda kita memang jangan dulu di +8 gitu ya. Tetapi itu gambarannya kemarin malam saya jelaskan ya, dan ternyata pada saat kita ingin sekali mengalami ada bahagia tanpa syarat, yaitu kita bagikan ada di surga gitu ya sahabat, ternyata kita harus mau menerima sepenuh hati bagaimana tumbukan-tumbukan persoalan problematika yang terjadi ada di keseharian kita, baik itu tumbukan yang kecil, sedang maupun besar. Benar-benar kita harus bahagia di atas rata-rata, sebahagia kita menerima keajaiban. Seringnya kita bahagia saat mengalami keajaiban, tetapi saat mengalami tumbukan sedih, merana, sengsara. Maka yang terjadi selanjutnya tidak mudah ajaib. Tapi kalau saat ada tumbukan kita tetap dalam kondisi yang bahagia, kita bersabar, kita khusyuk, lalu kita ridho, ya di sana ada ikhlas, maka nanti keajaibannya sangat dekat dan tidak pakai delay, tidak pakai lama, OTW secepatnya langsung keajaibannya datang. Nah teman-teman semua, sekarang ini kita masih mengendarai mobil ya, mengendarai sebuah kendaraan ya, kemudian di perjalanan itu tiba-tiba saja kaca jendela, kaca depan dari mobil kita itu penuh dengan ada debu. Saya harusnya tadi pagi itu ke dokter, tapi wah saya mau mending dulu nih, mau nyoba rumus baru gitu ya. Saat berjalan ternyata mobilnya ya, saat mobilnya berjalan, mobil kita berjalan, ternyata kaca jendela kita itu buram, teman-teman. Ada titik-titik noda, kemudian ada percikan air. Tentu pada saat kita mengendarai tidak nyaman karena melihat ke depan itu sangat gelap atau tidak terang, maka perlu sekali kita berhenti sejenak lalu bersihkan jendela buram kita. Maka saat ini teman-teman semua, apabila kita memang perlu refresh, saat inilah kita refresh ya, ada di majelis ini membersihkan jendela-jendela buram kita agar terang kembali, esok hari kita mengendara itu dengan nyaman, bahkan bisa terisi penuh bensinnya. Itu teman-teman ya, ini adalah analoginya ya. Kemudian bagaimanakah untuk kendaraan itu melaju sampai ke pulau keajaiban dengan mudah, teman-teman semua. Nah kita itu sebagai makhluk ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sangat sempurna, yaitu manusia ya, bahkan lebih sempurna dari malaikat, karena manusia itu diberi nafsu
ya, tetapi diberi juga jiwa, ya, diberi jiwa yang bersih gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada perlombaan. Mana nih yang lebih menang nih antara nur, ya, nur kesucian atau nafsunya gitu kan. Nah, makanya kita perlu ada dukungan, ada cahaya ilmu agar kita bisa terbooster, ya, energi cinta, energi kasih sayangnya Allah, kemudian menyalakan nur tadi, maka bisa meminimalisir nafsu lawamah, ya, nafsu yang merugikan diri kita di perjalanan. Nanti banyak tidak ajaibnya kalau kita mengedepankan adanya nafsu. Di antaranya apa? Nafsu garis kebenaran yang nanti akan Bunda Pita jelaskan. Di rumah tangga bagaimana penerapannya gitu ya. Kemudian nafsu amarah, cepat tersinggung, ya, ada teman mengatakan apa sedikit baper gitu ya. Nah, itu adalah spiritual matter negatif, ya, tidak positif. Makanya itu akan mengganggu proyeksi-proyeksi yang kita pancarkan. Maka teman-teman semua, saya ingin sekali berbagi ada tips yang insya Allah ini adalah terbarukan. Sangat mudah ternyata teman-teman. Pada saat kita ingin sekali batin kita, goal setting kita, apa sih batin kita? Pengen mobil, pengen uang, ya, pengen rumah, pengen suaminya baik, istrinya juga lembut, anak-anaknya soleh-solehah, apa aja keinginannya. Itu adalah goal-goal kehidupan kita. Apa rumusnya teman-teman? Ternyata hanya 2 saja teman-teman rumusnya. Ini saya ringkas ya teman-teman semua ya. Goal setting kita, realisasi goal setting kita sama dengan, nah teman-teman bisa catat ya, goal setting kita itu bisa mudah terrealisasi adalah dari 2 unsur ya. Yang pertama adalah proyeksi kita, proyeksi baik, yaitu law of projection. Proyeksi baik perlu sekali untuk kita terapkan ya, apalagi proyeksi misalnya pengen punya mobil, pengen punya finansial, pengen ada meraih impian-impian yang lainnya, kita perlu proyeksikan hal-hal baik. Bukan hanya LOP setelah tahajud, setelah sholat subuh saja, bukan, tetapi setiap saat kita untuk bisa proyeksikan hal-hal yang baik. Yang kedua apa nih teman-teman? Yang kedua saya ingin berbagi ya, maka simak dengan seksama. Yang kedua adalah ternyata rasa. Jadi LOP plus rasa sama dengan adalah goal setting yang dialami, goal setting yang merealita. Nah, dari rasa sendiri, kalau LOP kan udah paham ya, LOP adalah pancaran ya, pancaran baik ya, proyeksi terbaik dari pikiran kita. Kemudian yang rasa bagaimana nih Bunda? Artinya rasa itu bagaimana? Saya punya rasa gitu ya. Yang rasa seperti apa? Rasa di sini ada 2. Rasa yang rilis ya, rasa yang sudah bisa melepas, yaitu Bunda kita sudah membekali ada banyak sekali jurus yang diantaranya ada RFF ya, release forget forgive ya, ada Garputala, sholat tobat yang di dalamnya di sana ada merawat terumbu karang. Nah, apalagi dengan ada booster ya yang membantu itu semua, yaitu terapi sadar nafas. Nah, itu semua rilis teman-teman ya. Kemudian file yang kedua dari rasa adalah tabungan energi baik kita. Itu teman-teman, yaitu yang saya sampaikan seperti biasa, tabungan semesta, tabungan yang tersimpan di sisi Allah yang kita tidak tahu jumlahnya berapa, kadang terjumlah, mungkin kadang terkurangi. Allah yang maha tahu dengan sistematisnya, catatannya yang tak pernah terlewat, yaitu di sana ada di tabungan semesta. Nah, tabungan semesta sendiri, nilai baik sendiri adalah hablum minallah, ibadah-ibadah kita hablum minanas, kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Nah, kebaikan kita kepada sesama di sini diartikan adalah sedekah, berbagi, peduli. Ini teman-teman semua. Maka kalau kita sudah tahu apa sih rumus dari realisasi goal setting kita, ya adalah LOP plus rasa. Rasa harus rilis, memaafkan, kemudian sudah tidak ada kepahitan, selalu bahagia tanpa syarat, di atas rata-rata, plus ada tabungan energi baik sebagai bensinnya. Maka nanti mudah sekali mewujud tuh apa impian-impian kita. Maka teman-teman semua, saya sarankan teman-teman jangan suka yang gratisan.
Jangan ya, karena gurunda kita juga sudah membekali ada jurus ini ya, rezeki gratisan, rezeki gratis gitu, yang di dalamnya jangan suka meminta-minta oleh-olehnya ya gitu. Kemudian berharap ya, berharap untuk diberi oleh manusia. Berharap kepada Allah itu berpahala, tetapi kalau berharap kepada manusia itu penuh dengan ada polusi. Maka jangan suka yang gratis-gratisan teman-teman ya. Intinya apabila teman-teman semua menerima sesuatu dari seseorang ya, menerima sesuatu, balaslah dengan kebaikan. Minimalnya terima kasih atau doa gitu. Ya tentunya kalau pemberiannya banyak, masa sih dengan hanya doa aja, harusnya dengan langkah nyata juga toh gitu. Karena harus ada pertukaran energi teman-teman. Di semesta ini ya ada yang namanya hukum perputaran teman-teman. Dimana pada waktu kita terima nih, terima berkahnya dari Allah banyak sekali, kita harus ngasih agar bisa menerima kembali. Itulah hukum terima kasih. Terima kasih bukan berarti menerima terus. Kalau kita tidak belajar, kalau kita kemudian tidak mau meraih ilmu yang ada, diri kita inginnya menerima terus. Pada waktu kerja sudah mikir dulu, aku bayarannya berapa Bu? Aku berarti dapat apa nih hari ini? Jadi yang dipikirkan bangun tidur adalah aku dapat apa hari ini? Nggak ajaib teman-teman. Padahal harusnya, ya Allah, apa yang bisa saya kerjakan hari ini untuk membuat orang lain bahagia? Nah itu kunci magnet rezeki teman-teman. Maka termasuknya di kelas-kelas Arta MR ini sudah bagus teman-teman ya. Berdonasi, ada pertukaran energi walaupun dengan murmer luar biasa teman-teman ya. Karena di sini kita melatih teman-teman semua ya untuk bisa mau pertukaran energi, tetapi mendapatkan ada kickback atau insight yang lebih besar daripada yang dikeluarkannya. Maka beruntung sekali teman-teman semua ada di grup Privat RFPLOP, ada di grup terapi sadar nafas Arta MR. Itu sangat beruntung sekali karena bisa menarik lebih dari yang didonasikan berlipat-lipat ya. Maka ini perlu ditingkatkan teman-teman dan perlu dikembangkan kembali untuk bisa mencapai goal setting dari teman-teman kita semua seluruhnya. Saya contohkan dulu teman-teman. Dari tahun ya 2007 ya, dari 18 tahun yang lalu saya sudah menebarkan Al-Waqiah berjamaah, benar-benar free teman-teman, free gitu ya. Sampai dengan saya Siti MR, saya ada ijazah Siti MR, baru kemudian ada di setting karena memang ada ilmunya NCC kan ya, tidak untuk memberikan ilmu dengan gratisan karena tidak mendidik. Ternyata benar saya amati teman-teman. Pada saat dari dulu ya gratisan bener-bener teman-teman, jarang yang netes ajaib teman-teman, bener jarang sekali yang kemudian mengatakan Bunda aku ajaib, tidak ada. Karena apa? Dia pengennya menerima saja, tidak mau kasih, maka tidak ada yang diterima berikutnya. Kelihatannya iya menyimak ilmu tapi tidak bisa praktek teman-teman. Kuantumnya tidak buka karena tidak siap menerima ilmu karena dia tidak mau membuka dengan mengasih itu tadi. Saya amati, ya, saya sekian tahun, yo kasihan kan akhirnya mereka sia-sia, bukan sia-sia kemudian ini ya tapi hilang begitu saja enggak. Tapi efek yang lebih jelasnya gitu ya, saya ajaib ini Bunda enggak ada gitu. Yang ajaib saya terus teman-teman, gitu kan. Ya akhirnya ajaibnya mengumpul ke saya gitu kan. Maka sekarang ini gitu ya, saya enggak mau ngumpul ke saya gitu. Saya sekuat tenaga gimana ya caranya melatih orang-orang ini biar seperti yang Gurunda sampaikan, jangan gratisan gitu ya. Maka dibentuklah ada seperti ini sukarela teman-teman, yang kemudian akhirnya kembali lagi ke teman-teman merasakan keajaiban demi keajaiban. Bunda Murti tiba-tiba ajaib sehat, tiba-tiba dinarnya berdinar-dinar dikumpulkan ada di itu ya kotak dinar gitu kan, udah beli di tempat saya ya, album dinar gitu kan, wah dinarnya makin banyak, itu kan keajaiban ya. Nah kemudian teman-teman semua, jadi mulai sekarang ya kalau kita ingin ajaib maka kita jangan berharap gratis demi gratisan. Contohnya banyak yang belajar di YouTube, mohon maaf ya Bunda Estriana ya, yang belajar di YouTube itu benar-benar tidak mudah ajaib.
karena tidak ada mentor yang membimbing, belajar sendiri ya. Saya juga ketemu dengan suami istri dari Pemalang kemarin datang ke saya udah apa Bu telegramnya Pak Nas, saya sudah belajar gitu ya, saya sudah belajar, ada di YouTube-nya Pak Nas, saya hafal semua gitu. Tapi saya nggak dapat pekerjaan terus ya Bu, saya masih nganggur terus gitu. Bahkan anaknya maaf di Jogja ya terkena ada narkoba gitu ya, saya kan nggak sebut nama, nggak apa-apa, ini untuk ibro saja ya. Kemudian hubungan suami istri juga nggak selaras-selarasnya, padahal telegramnya Pak Nas sudah ngelotok bener, sudah hafal. Tetapi karena gratisan tadi, akhirnya waktu sia-sia belaka gitu ya, karena tidak bisa untuk masuk ke kuantum teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai berharap ajaib tapi tidak mau berdonasi. Saat kita pengen ajaib tapi tidak mau donasi ya, akhirnya nanti tidak ajaib-ajaib nih teman-teman. Karena apa? Hukum sunatullahnya di sana tidak mendapatkannya. Sunatullahnya kan pada waktu mau donasi kan dapat ajaib gitu ya, tapi tidak mau donasi, akhirnya tidak dapat hukum sunatullahnya di sana. Maka ada nasihat terbaik ya dari seorang soleh ya untuk kita semua ya. Mohon maaf saya di sini mengatakan ada tidak disiplin kata, tetapi ini adalah untuk trigger baik. Pertanyaannya, nasihat dari beliau ya, kenapa orang miskin tetap miskin teman-teman nih ya, coba amati sekitaran kita. Kenapa orang yang miskin makin miskin? Karena kebanyakan dari orang yang miskin lupa hukum terima kasih. Dia inginnya terima gitu kan, tapi kemudian dia tidak mau ngasih, padahal pada saat dia terima sebenarnya dia butuh ngasih, tetapi dia tidak mau. Karena apa? Di dalam pikirannya, karena kan miskin itu sebenarnya kan ada di mindsetnya gitu ya, dia tidak tahu hukum sunatullah tadi gitu ya. Ada hukum perputaran teman-teman semua, ada perputaran energi. Saat dia tidak mau mengikuti perputaran semesta raya ini, dia setelah menerima tetapi kemudian dia tidak mau memberi, maka dia tidak akan mendapatkan lagi, tidak akan dapat lagi, cuma satu kali toh. Tetapi kalau dia mau mengeluarkan lagi, maka akan dapat lagi, keluarkan lagi, maka dapat lagi. Maka beruntunglah kita semua yang paham dengan ada metode ini. Maka saat ada orang yang tidak mudah memberi, pasti dia tidak mudah mendapatkan keajaiban. Maka sebenarnya mental miskin itu ada di mana teman-teman? Ada di sini teman-teman. Ada di otaknya, ada di pikirannya. Apa katanya? Ya aku kan susah gitu, udah susah kata-katanya ya, ngapain nolong orang, aku kan susah, ngapain aku donasi, ya harusnya aku gratis toh. Bahkan saya pernah mendengar ya, mohon maaf dari tetangga saya, harusnya kan saya dapat ada bantuan tiap hari gitu dari si S gitu kan, pengennya dikasih beras lah, dikasih uang tiap hari gitu. Ya akhirnya dia minus terus ya, bank tunggulnya banyak di rumahnya gitu kan, minus terus gitu kan. Nah tetapi ya justru pada saat kita semua masih tidak mudah tetapi mau memberi, maka nanti itulah pintu keajaiban akan terbuka. Saat masih tidak mudah teman-teman semua, Gurunda kita mengatakan banyak-banyaklah bergerak menolong orang. Kok saya belum ajaib Ustaz Nas gitu. Banyak-banyaklah peduli kepada sesama, cabutin tuh rumput tetangga contohnya gitu ya. Nah banyak-banyaklah untuk bersedekah, pancing 1.000, pancing 2.000 gitu kan. Maka nanti perputasannya 1.000 kasih 2.000, biasanya 2.000 kasih 5.000 gitu ya. Kemudian apalagi ada kelas-kelas pembelajaran yang donasinya sukarela teman-teman. Lebihi teman-teman ya, jangan dipasin atau malahan dinyang gitu. Bunda bisa kurang dah gitu kan, ditawar, ilmu ditawar, waduh gitu. Akhirnya malaikat geleng kayak gini ya gitu. Ilmu jangan ditawar teman-teman ya, apalagi teman-teman nanti ada Idul Adha ya, beli kambing ya, disarankan dari Pak Ustadz, Pak Kiai jangan nawar. Karena apa? Kambing teman-teman yang nanti beli akan menjadi kendaraan teman-teman melintas Sirotol Mustaqim.
Jadi pilihlah yang kuat, pilihlah yang jantan, ya, pilihlah yang sehat, jangan ditawar. Sudah harganya 4.500.000 Pak, 2.500.000 saja ya, udah ndak nawarnya separuh. Buat sakit hati teman-teman ya. Jadi jangan ditawar. Sudah, oh 4.500.000 Pak, oke. 6.500.000 Bu, wah iya besar ya, oke gitu. Jadi jangan ditawar karena itu nanti menjadi kendaraan kita. Kelas-kelas Arta MR ini kan suka rela teman-teman ya. Maka teman-teman untuk bisa menampung energi baik, energi diri teman-teman semua di semesta raya ini ya, bayar dilebih gitu ya. Bukan berarti kami meminta-minta, tidak, tetapi adalah untuk membuka keajaiban teman-teman karena kami pun belajar kembali. Kayak saya tidak eman-eman teman-teman, yang 400, yang 500, yang 2 juta, yang 4 juta itu untuk belajar. Justru saat saya mendapatkan tumbukan, saya sedekah ilmu, saya nyari ilmu lagi, saya nyari energi positif. Tidak apa-apa keluar berapa, tidak apa-apa gitu. Karena penebusan dari mungkin saya kemarin kurang sedekah, kurang amal, kurang lagi apa. Nah, maka saya lengkapi di sana dengan ada donasi demi donasi. Ya, kemudian apalagi? Pada saat teman-teman donasi ilmu, ya sedekah kan untuk diri sendiri tuh donasi ilmu. Itu teman-teman langsung rasakan sendiri manfaatnya, langsung saat itu juga. Dibanding teman-teman sedekah yang lain. Kalau sedekah ilmu langsung dirasakan, dapat ilmunya, dapat pemahamannya, dapat pula nanti mudah prakteknya, dapat keajaibannya, gitu kan. Nah, apalagi nih besok ya, besok ada sedekah MR Box. Silakan untuk berkontribusi sebagai tabungan semesta. Keikhlasan teman-teman, silakan. Saat teman-teman ingin goal settingnya besar, ya, itu teman-teman pancingannya harus besar, gitu kan. Tetapi pengen besar nih, saya pengen 100 juta gitu. Ya, donasi untuk MR Box masa misalnya 25.000, 50.000 kan kurang seimbang gitu kan. Nanti kalau kecil ya dapatnya ya ikan yang kecil gitu kan ya. Nah, ini teman-teman semua ya, contoh-contoh dari kita donasi tetapi tidak membuat kita miskin kok, enggak ya. Kemudian misalnya teman-teman ada dana nih untuk bisa beli sandal jepit. Nah, taruh ada di masjid itu ya. Punya dana untuk beli mukena, taruh ada di masjid. Punya dana untuk beli sajadah itu berapa nih ya untuk kita sholat itu ya, untuk digelar untuk sholat itu ya, harganya ada yang bagus itu ya sekitar 45.000, ada yang sedang 35.000 ya, kita keluarkan untuk masjid. Wah, Masya Allah, dipakai orang banyak, rezekinya ngalir untuk kita. Nah, itulah tabungan-tabungan baik yang nanti menyebabkan teman-teman semua menjadi magnet rezeki. Maka teman-teman semua, apa tadi rumusnya? Dream kita mudah terrealisasi nyata adalah pancaran baik kita dengan rasa yang sudah rilis, plus ada habluminallah, bacaan-bacaan Al-Quran kita, ibadah-ibadah kita, dan habluminanas, sedekah kita, senyuman kita kepada orang lain, pelayanan yang tulus, Masya Allah, kepada orang lain gitu ya. Nah, itulah teman-teman semua ya rumusnya untuk kita bisa mudah terrealisasi nyata apa saja goal-goal kehidupan kita. Masya Allah, openingnya banyak sekali teman-teman, mohon maaf ya karena ini kemarin ada yang nagih gitu kan ya, dan juga saya diingatkan oleh Bunda Putra, Bun, untuk bisa disepil karena kemarin sudah dijanjikan. Oke, gitu ya, jadi saya sepil ada di awal ini gitu ya. Nah, alhamdulillah sepil dari saya itu ya senang pun, Masya Allah ya, benar Mak ya. Ayo kita menjadi jiwa-jiwa yang pemurah gitu ya. Bahkan ada yang seperti ini teman-teman, dan saya mengcopy paste ya, insya Allah ya, tambah lagi yang ini. Ada yang bungkusin beras gitu ya, di samping MR Box ya, itu kan sedekah makanan gitu ya. Kemudian sedekah di masjid, sedekah anak yatim ya, bungkusin beras sehari misalnya 2 kilo gitu. Dibagikan ke siapa nih? Misalnya ke ojol ya, kemudian ke mbak-mbak yang membersihkan jalan. Ya Allah, melihat mereka bahagia tuh terenyuh banget. Mereka pasti keluar doa terbaik untuk teman-teman, keluar doa terbaik untuk kita semua. Sisihkan 1 kilo 2 kilo tiap hari untuk mereka. Apalagi sekarang ini keadaan tidak mudah, barang-barang seperti itu, makanan pokok itu sangat ya dibutuhkan oleh mereka. Silakan teman-teman mau berbagi apa saja jenisnya yang sebenarnya itu adalah menjadi magnet untuk diri teman-teman semua ya, Masya Allah.
hari ini kita juga akan belajar ya dengan ada tema yang sangat powerful ya. Demikian ya untuk awalan dari saya ya tentang adanya hukum terima kasih. Ya saat ini akan kita simak ya penjelasan yang powerful pula ya. Ajaib pun saya diberi oleh suami Bu. Iya, Masya Allah ya. Pasti suami Bunda Rukma itu merasakan kok istriku tuh berubah banget ya ikut RFFLOP, aku jadi nyaman, aku jadi senang gitu kan. Akhirnya ini Bunda aku printkan ya, Bunda ini uangnya ya, ini baju putihnya gitu kan, udah dibeli-belikan gitu kan. Ya, Masya Allah ya. Seperti halnya saya ya teman-teman semua, itu suami saya tuh ternyata mendukung sekali saya jadi trainer teman-teman. Suatu saat karena saya tumbukannya ndak mudah, saya pernah di depan suami gini, Mas apa udah aja Bu ya Mas gitu kan. Udah aja Bu ya Mas kok kayak gini rasanya gitu kan. Langsung suami saya di samping saya ngelus pundak saya sebelah sini, jangan kamu lanjut gitu. Aku kaget, wow keren, ternyata suamiku seneng kalau aku jadi trainer. Ya udah oke Mas saya lanjut gitu. Ya Alhamdulillah ya, mari untuk kita lanjutkan ya acara kita Insya Allah ya dengan ada jurus merangkai, ada kata-kata yang terbaik ya untuk pembelajaran di dalam diri kita malam hari ini ya dari Bunda Pita. Judulnya apa nih ya, temanya kebenaran atau jadi diri gitu ya, praktek ya bagaimana untuk kita bisa ya, tulisannya kecil-kecil Bunda, menaklukkan hati yang belum lembut. Wah keren ini, pasti ada jurus yang khusus ya dari Bunda Pita ya. Bagaimana menaklukkan hati yang belum lembut, berarti maaf ya masih kasar gitu. Tapi bisa melembut nih kalau yang dari saya bocorannya ada wiridnya, ya Allah ya Rahman ya Latif, ya Allah ya Rahman ya Latif gitu. Akhirnya suaminya iya gitu kan. Nah tapi dari Bunda Pita bagaimana nih ya, mari kita sambut dengan gegap gempita ya beliau Bunda Pita Nareswari dan minta tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Ya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Terima kasih ya. Yang barusan saya japri supaya ayo masuk. Alhamdulillah sudah terkumpul 54 yang ada di. Keren. Mudah-mudahan puluhan lainnya segera menyusul supaya lengkap 100% masuk energi al-waqiahnya menggulung lebih banyak lagi ya. Sebelumnya alhamdulillah salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku Privata RFFLOP yang berbahagia, terima kasih tadi sudah opening dari Bunda Susan ya, bagaimana kita menerapkan ya dan memahami apa yang dimaksud dengan energi terima kasih ya. Kita menerima, kita juga yang mengasih gitu. Dan kita akan mendapat kasih lagi gitu. Nah seperti itulah yang dinamakan dengan terima kasih ya. Kadang-kadang kita hanya mau menerima tapi nggak mau ngasih, maka kita tidak akan mendapatkan feedback yang namanya kasih sayang dari Allah gitu ya. Semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak berbagi, semakin banyak kita menolong orang lain, insya Allah rezeki kita akan semakin bertambah menjumlah ya. Dan tidak hanya sekedar materi saja ya, keajaiban itu kan macam-macam wujudnya. Umpama tiba-tiba ditolong orang, tiba-tiba dapat tiket murah, tiba-tiba aja nanti dapat liburan ajaib. Pokoknya segala sesuatunya tiba-tiba gitu. Inilah yang dimaksud dengan balasan dari energi semesta. Ya, dari gulungan energi positif yang telah kita bentuk, kita tabung di semesta. Nah, maka rajin-rajinlah menabung kebaikan. Apa saja itu bentuknya, mau dari ibadah bisa gitu, apalagi yang paling cepat adalah feedback dari kita menolong orang lain, itu paling cepat. Dan saya sangat-sangat merasakan itu ketika dulu ya saya awal-awal merintis sebelum CTMR, saya rutin berbagi seperti Bunda Susan free ya kan? Di grup-grup kalau saya bisa membagi tulisan-tulisan, saya rutin bagikan tulisan motivasi buat teman-teman yang ada di grup gitu kan. Dan terus kemudian saya di Facebook menggulung yang lama-lama menjadi banyak gitu ya, dengan jumlah hampir 10.000 peserta gitu. Akhirnya mereka tersaring lagi masuk ke WhatsApp gitu. Nah, itu saya berbagi terus setiap hari. Nah, lama-lama dari gulungan energi yang saya bagikan itu, saya nabung itu
Ternyata Allah langsung menunaikan apa sih yang saya mau gitu ya. Apa yang saya proyeksikan itu langsung dibayar tunai tuntas oleh Allah seketika. Itu mudah banget gitu ya. Contoh ya, saya ini naik pangkat ya dari golongan 2A ya, saya seorang PNS dari golongan 2A. Ya itu ijazah saya punya ijazah S1 tapi tidak diakui. Saya ijazahnya itu SMA yang diakui oleh pemerintah waktu diangkat pertama kali di PNS. Sedangkan teman-teman saya yang lain sama-sama guru S1-nya dipakai, sedangkan saya kok enggak gitu kan. Galaunya luar biasa. Tapi saya rutin berbagi, saya rutin bagikan apa yang saya bisa gitu ya, apa yang saya mampu. Meskipun kadang-kadang bukan nilai rupiah yang saya bagikan. Nah lama-lama gitu Allah ridho gitu kan. Nah akhirnya dari posisi sekarang gitu ya, alhamdulillah ya, seharusnya saya bisa naik pangkat sama dengan teman-teman saya itu dalam waktu 24 tahun. Bayangkan 24 tahun. Ya mungkin saya keburu tua gitu. Tapi ketika Allah ridho gitu ya, dalam waktu 9 tahun saja saya sudah ngejar sama-sama di golongan teman-teman saya saat ini yang mereka angkatan pertamanya itu sudah sarjana golongan 3A gitu ya. Saya dari 2A bisa melompat dan sekarang di posisi yang sama, bahkan melebihi mereka gitu. Nah, inilah keajaiban. Saya bisa sebagai seorang pegawai digaji berkali-kali oleh Allah gitu kan. Teman-teman pun bisa asal yakin dan percaya gitu ilmunya ya. Nah, malam hari ini saya akan membagikan sebuah ilmu buat teman-teman semuanya. Nah, ilmu ini sangat bagus gitu ya untuk menjadi refleksi, terutama untuk kita yang sudah berumah tangga, karena rata-rata di sini sudah berumah tangga semua ya. Nah, bagaimana kita bisa ya seorang istri ya, terutama untuk seorang istri, ibu-ibu. Tapi bukan berarti ilmu malam hari ini tidak berlaku buat bapak. Nanti akan saya spill caranya bapak melembutkan hati ibunya gitu ya. Pernah di spill sama Bunda Susan, tapi kita ada ilmu tambahan ya yang berbeda, memberi warna yang baru. Nah, nanti tinggal bagaimana teman-teman mempraktekannya suka yang mana gitu ya. Karena saya sudah mencoba sendiri gitu dalam jangka beberapa hari terakhir, minggu terakhir ini ternyata kok oh iya efektif. Nah, saya belum kombinasikan nanti. Saya rencananya pengen kombinasikan dengan ilmunya dari Bunda Susan. Nah, ilmu saya ini saya dapat dari baca buku gitu, dari kitab Majmu Syarif ya. Kemudian saya mendengar ceramah dari Ustadz Luqmanul Hakim gitu, dan insya Allah nanti dikombinasikan dengan ijazahnya Bunda Susan, teman-teman kalian wow keren gitu lah, kan lebih lembut lagi nanti hati pasangan kita masing-masing ya, mudah-mudahan ya bismillah, asal teman-teman semuanya yakin dan percaya. Siap untuk praktek jadi ajaib teman-teman semuanya? Ya, Yakin bisa aja teman-teman semuanya? Yakin bisa. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Mohon maaf tadi yang sudah saya jawab. Masuk jum. Alhamdulillah sudah terkumpul 61 peserta. Saya izin Nah, sebelum saya share screen ya, saya mau putar sebuah video. Ya, video ini tentang kisah seorang istri yang terluka. Nah, tapi nanti kita akan pahami bareng-bareng bagaimana kita bisa mengambil hikmah di balik peristiwa ini. Oke, teman-teman semuanya siap, kita perhatikan bersama ya. Salah satu momen paling menakutkan terjadi ketika pasien gantung di pintu tiba-tiba bergerak tidak sendirian. Tidak ada angin, tidak ada orang lain di rumah. Namun tas tersebut perlahan-lahan bergerak seolah ada udah yang pergi yang nggak datang gue jam 3 kita berjatuhan satu-satu. Pada usia yang normal, kalau teman-teman ini wanita kamarnya.
Tidak ada suaranya Bunda Pita. Saya out dulu ya Bunda. Ya, Seorang karyawan mungkin pakai itu ya, Advent Bunda, bukan? Ya stop dulu ya Ya, sebentar. boleh. Ya, stop dulu. Mentari, Suaranya maafin ibu ya. Sebenarnya ibu udah siap untuk pergi nak. Ya, Tapi suaranya ayahmu besarin nggak lagi datang Bunda. buat jemput ibu. Mentari. Harus ibu yang masak dulu, baru kamu bantu. Apaan sih? Main HP mulu. Itu buat ibu. Gimana sekolahmu, Bas? Baik nih. Oh ya Bu, ayah kapan pulang ya? Terus sekarang mau minta tanda tangan. Bukannya udah pas sahur? Ayah sibuk. Ya udah, nanti minta Kak Ya lagi ya. Ya. Alhamdulillah. Ayo Bas, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, tunggu. Duduk di sini sebentar. Ada apa, Ras? Kenapa kamu nggak jemput aku tadi? Kita kan sudah janji sama Mentari. Aku sibuk, Ras. Banyak kerjaan yang harus aku selesaikan. Aku juga sibuk, Mas. Tapi aku butuh kamu. Tadi, Ibu juga bilang, apa yang aku lakukan itu nggak seberapa. Semua yang aku lakukan itu nggak berarti. Ya apa yang ibu bilang itu benar, Ras. Menafkahi keluarga itu urusanku sebagai suami. Jadi biar aku yang urus itu. Apa salahnya sih, Mas? Aku cuma nggak mau diem di rumah. Gak ngapa-ngapain. Tapi kamu udah bantu aku cukup banyak, Ras. Kenapa kamu nggak cukup dengan itu aja? Aku juga punya hidupku sendiri, Mas. Aku juga pengen punya sesuatu yang bisa aku banggain. Bukan cuma ngurus rumah, bukan cuma ngurus kamu. Aku butuh lebih dari itu, Mas. Aku ketawa sama apa lagi, Ras. Aku hanya berusaha yang terbaik buat kita. Aku nggak minta banyak, Mas. Aku cuma butuh kamu. Aku cuma pengen dihargai. Tapi nggak bisa kayak gini terus.
apa-apa. Yang aku lakukan ini demi kebaikan dia, kamu, dan kalian semua. Ada apa itu? Semoga semua baik-baik saja. Kenapa jadi kamu sih menentukan pilihan dia? Pilihan. Pilihan. Kalau kamu ada di posisi aku, dan kamu tahu kalau kamu nggak punya pilihan dan nggak bisa berbuat apa-apa. Astagfirullah, ada apa ini ribut-ribut? Dan kasihan anaknya. Tapi Mas, kamu harus menghargai pilihan semua orang yang ada di rumah ini. Udah Laras, jangan bertengkar terus. Aku sudah bosan dengar ocehan kamu. Apalagi yang kamu buat Laras. Apa sih Bu? Aku cuma ingin Mas Surya ada waktu untuk kita. Tapi Surya itu kerja. Cukup. Ini demi masa depan kamu. Masa depan yang mana ya? Masa depan kita cek. Baskara! Ya, gimana teman-teman? Berlanjut ya dengan jalan ceritanya. Ya, saya sengaja mencuplik 8 menit saja dan kita akan sharing ibrohnya dari cerita yang di atas yang barusan sudah kita simak dan saksikan bersama bagaimana perjuangan ya menjaga keutuhan rumah tangga yang ternyata tidak mudah ya. Jadi sama-sama di sini kita melihat ada, kalau dalam ilmu magnet rezeki, garis kebenaran yang meninggi ya. Dari garis kebenaran yang meninggi itulah yang menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak mudah ya. Bagaimana caranya supaya kehidupan rumah tangga itu bisa keren gitu ya, bisa selaras. Nah, caranya nanti kita akan bareng-bareng membahas dalam sebuah ilmu dari ilmu MR ini ya, yang insya Allah akan sangat powerful. Kita kombinasikan bareng-bareng nanti mencari hikmah di balik peristiwa dari cuplikan kisah rumah tangga tadi yang mungkin kita semuanya juga pernah mengalaminya. Oke, jadi bagaimana cara, apakah yang sudah digambarkan dalam video tadi adalah sebuah garis kebenaran? Bagaimana teman-teman? Itu ada garis kebenaran ya? Ya, garis kebenaran bukan? Boleh komentar. Ya. Nah, di sini kita akan bercerita ya. Saya akan bercerita sebentar mengenai kisah orang buta dengan gajah ya. Kisah orang buta dengan gajah. Ada apa ini? Nah, digambarkan ada 4 orang buta ya. Setiap orang buta disuruh untuk memegang bagian yang berbeda dari gajah tersebut. Kemudian orang buta yang pertama bilang seperti ini, wah ternyata yang namanya hewan gajah itu dia itu panjang gitu, bentuknya panjang banget. Ternyata yang dia pegang adalah belalainya. Lalu orang buta yang kedua bilang enggak, yang namanya gajah itu keras banget dia. Ternyata yang dia pegang adalah gading ya, gading gajah gitu ya. Kemudian orang buta yang ketiga bilangnya seperti ini, tidak, kalian berdua salah gitu kan. Gajah itu adalah hewan yang tipis dan lebar gitu. Gajah adalah hewan tipis dan lebar. Ternyata yang dia pegang adalah telinga gitu. Kemudian orang yang keempat ngeyel, kalian bertiga itu yang salah ya. Gajah itu adalah hewan yang kecil dan berbulu. Kecil dan berbulu. Ternyata yang dia pegang adalah bagian buntutnya gitu kan. Lalu siapa di antara 4 orang buta ini yang benar? Sama-sama benar kan, ya kan? Tetapi mereka juga nggak tepat karena mereka tidak melihat bentuk kebenaran seekor gajah secara utuh gitu ya. Mereka tidak bisa melihat bentuk kebenaran secara utuh. Mereka hanya melihat bentuk kebenaran secara parsial, sebagian dan sebagian, bukan kebenaran yang mutlak ya. Maka ya, konflik bisa muncul ketika kita memaksakan sudut pandang diri kita sendiri. Apapun itu, dimanapun itu, kita akan mudah berkonflik dengan orang lain, siapapun mereka, entah itu dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan teman-teman kita, kalau kita memaksakan sudut pandang kita sendiri. Artinya, kita memaksakan garis kebenaran kita sendiri. Itu ya. Nah, boleh jadi seperti tadi kisah yang disampaikan Bunda Susan di awal gitu kan.
Yang penting saya sudah donasi gitu kan, tapi saya nggak usah lihat ilmunya gitu. Yang penting saya dapat energinya kan Bun gitu kan. Dapat sih, tapi hanya parsial, sebagian, tidak bisa utuh. Seperti kita melihat gajah secara utuh gitu kan. Nah, inilah yang saya maksud berkali-kali kalau ada mau RFFLOP itu, jangan ambil hidangan sebagian, tapi ambil hidangan secara utuh. Ada ikannya, ada nasinya, ada sambelnya, kan ibaratnya seperti itu. Gitu. Makanya saya ingatkan ya, mohon maaf dan terima kasih yang sudah bersedia masuk Zoom gitu ya. Ini ada RFFLOP, jangan diabaikan. Kita yang butuh diri sendiri. Kalau saya hanya sekedar menjalankan kewajiban saya untuk mengingatkan teman-teman semuanya belajar gitu kan. Tapi sayang kalau dilewatin gitu. Maka ayo bareng-bareng di sini kita belajar gitu. Kemudian ya, dari video yang tampil tadi, sumber kekecewaan itu adalah merasa paling benar. Suaminya merasa benar, istrinya merasa benar, mertuanya juga benar, anak-anaknya juga benar. Ya, konfliknya terjadi apa? Gitu kan? Si istri ini ya karena dia merasa ya kurang kasih sayang, tangki cintanya itu tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Makanya dia istilahnya tadi ngotot gitu ya. Aku juga butuh kamu, Mas. Ya kayak gitu kan ya. Kemudian suaminya bilang saya juga Tuhan rumah tangga itu yang nanggung sebenarnya 100% adalah suami. Kenapa kamu harus ikutan kerja juga gitu? Maksud suaminya seperti itu, dia benar juga gitu kan. Nah, mertuanya juga ikut-ikutan gitu kan. Ngapain sih kalian berantem? Ya anak-anak nggak diurusin gitu kan, istrinya disalah-salahin dan lain sebagainya. Benar nggak mertua bersikap demikian? Ya ada benarnya juga. Lalu anaknya bagaimana? Merasa kurang kasih sayang dari ayahnya, merasa kurang perhatian dari ayahnya, marah-marah anaknya gitu. Sama ibunya juga merasa diatur-atur itu, kakaknya yang mentari itu kan. Nah akhirnya yang terjadi adalah konflik. Istri merasa menjadi korban, gitu kan? Suami merasa tidak dihargai, tidak dipahami, gitu. Dampaknya rumah tangga menjadi tidak nyaman. Akhirnya bisa jadi nanti anak-anak mencari pelarian di luar. Shortcutnya, ya. Akhirnya teruslah merasa benar, maka pernikahan akan babak belur. Ya, cerai pasti menghampiri. Karena masing-masing merasa benar, tidak mau istilahnya menyatukan sudut pandang. Seandainya si bapak ya menyatukan sudut pandangnya si bapak dan si istri begini jatuhkan seperti menyusun puzzle gitu ya, supaya puzzle menjadi gambar yang indah. Nah, jangan paling merasa benar, karena kalau merasa paling benar ya bubar gitu kan. Kalau merasa paling benar gitu kan, akhirnya kita kecewa. Bunda Susan bilang, berharap pada orang pasti kita akan kecewa, tapi kita berharap kepada Allah, insya Allah tidak akan merasa kecewa. Kemudian, ya apa hak versus kewajibannya dari video tadi? Nah, maka teman-teman jalankan prinsip Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Nah, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, terjadi ketidakselarasan dengan siapapun, tidak hanya di dalam rumah tangga saja, maka yang harus teman-teman lakukan adalah benar-benar menjalankan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Jangan berharap pada makhluk, jangan berharap pada manusia, tapi benar-benar memohon kepada Allah, dihadirkan dengan rasa. Jangan menuntut Allah gitu kan. Ibaratnya ya Allah kan udah dikasih persoalan seperti ini, saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah sedekah, Bunda Susan bilang harus begini, saya ikutin. Tapi kenapa? Mana ajaib saya? Mana ajaib saya? Artinya kita menuntut Allah. Apa buktinya? Ternyata motor saya hilang. Apa buktinya? Katanya ikut MR itu ajaib. Ternyata suami saya gitu meninggal dunia duluan gitu. Seperti inilah gitu, yang harus kita sadari. Ya, maka teman-teman semuanya, sebelum kita menuntut hak kepada orang lain, sebelum kita menuntut hak kepada Allah, sebelum kita LOP kepada Allah, saya mau ini ya Allah, kabulkan. Utamakan kewajiban kita dulu, sudah terselesaikan. Bukan hanya kepada Allah saja, tapi kepada hablun minan nas juga. Kepada manusia juga harus diselesaikan. Kewajiban kita sebagai istri apa? Memuliakan, membahagiakan suami, anak-anak, mertua. Lakukan, gitu kan? Contoh praktisnya bagaimana? Kewajiban suami apa? Memberi nafkah, kan? Baru minta dipatuhi. Bagaimana istri mau patuh kalau
tidak pernah dikasih nafkah. Dan jangankan nafkah batin gitu ya, nafkah lahir saja Bun, kadang-kadang Bun ngasihnya cuma 50.000 sehari gitu kan. Bagaimana saya harus patuh kepada dia gitu. Lalu bolehkah kita bersikap demikian sebagai istri dalam mana rezeki? Tentu saja tidak boleh. Ya, maka kita harus menunaikan kewajiban dulu gitu. Istri juga sama, ya. Istri juga sama. Ketika kita minta perhatian dari suami, maka tunaikan kewajiban di rumah dulu kan. Boleh kok wanita bekerja asalkan mendapat ridho dari suaminya, gitu kan. Nah, kalau suaminya ridho, insya Allah pekerjaan apapun akan lancar dan baik-baik saja, gitu. Lalu goal settingnya apa? Peran istri dalam Islam. First goal, ya. Jadi istri itu statusnya adalah sebagai makmum, harus menjadi makmum, mengikuti suami selama suami tidak ya menyuruh kita berbuat maksiat. Kamu gak usah ngaji di Bunda Susan lagi, kamu gak usah ngaji MR lagi, kamu harus ngajinya sama saya aja. Ya kalau ngajinya abang bener, dan kalau abang ternyata ngajinya juga masih bolong-bolong, saya kan masih butuh juga bang, gitu kan. Boleh tidak diikuti, ya. Selama suami ya menyuruh kita berbuat maksiat, jangan mau, gitu. Jangan mau. Lalu bagaimana kemudian? Seorang perempuan tadi ya, si ibunya itu bilang, saya butuh aktualisasi diri, saya butuh mencari jati diri, saya mau berkarir supaya saya juga bisa memelihara kewarasan gitu. Boleh gitu, asal mendapat syarat utamanya adalah izin suami dan tidak mengabaikan kewajiban utama urusan rumah, urusan anak-anak. Tetap lakukan masak, tetap lakukan ya merawat anak-anak, bahkan kalau perlu anaknya minta disuapin, ya suapin aja lah gitu kan, karena mereka kan butuh kasih sayang juga gitu kan. Nah, jangan sampai istilahnya kita sibuk di luar, kita nggak mau masak, ya suami lapar kita nggak peduli gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan jadi perisai dan ketidakharmonisan, ketidakselarasan dalam rumah tangga kita. Maka dicek lagi ya, teman-teman harus dicek lagi ke belakang. Ya, apakah ada hal yang demikian yang pernah saya perbuat di masa lalu gitu. Maka itu yang menjadi perisai saya, sehingga menyebabkan ajaib saya belum dapat gitu. Nah, second goal, jadilah benchmarking seperti istri-istri yang solehah gitu ya. Seperti siapa? Contohnya adalah Khadijah ya. Khadijah Az-Zahra adalah seorang ya seorang istri dari Rasulullah gitu. Beliau itu mensupport penuh suaminya. Khadijah adalah saudagar yang kaya raya, kan? Hartanya banyak. Dia pendapatannya melebihi dari Muhammad pada saat itu. Tapi Khadijah sama sekali tidak merendahkan Muhammad, gitu. Bahkan mensupport penuh, memberikan segala kekayaannya kepada suaminya untuk dikelola. Bahkan sampai jatuh miskin pun dia rela, asalkan Allah ridho kepadanya dan dia bisa diperkenankan masuk surga. Wah, perjuangannya luar biasa gitu. Kalau teman-teman pernah membaca kisah Ummahatul Muslimin, nah Khadijah salah satu dari 4 wanita yang tidak dihisab masuk surganya ya. Ini 4 wanita ini ada Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Siti Maryam, dan Asyah istri Fir'aun. Lalu kemudian second goal yang kedua menjadi Fatimah ya. Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita ya. Fatimah itu diteladani karena baktinya kepada ayahnya ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad berlumuran darah, ketika Nabi Muhammad dilempari kotoran unta, dilempari batu oleh kaum Quraisy, siapa yang membersihkan? Fatimah gitu. Karena baktinya, dia nggak merasa jijik ayahnya penuh dengan kotoran gitu. Nah, inilah baktinya kepada ayahnya. Lalu Maryam ya, ibunda dari Nabi Isa. Bagaimana Maryam ini menjadi seorang wanita yang paling suci di dunia ini? Karena selalu menjaga kehormatannya. Tidak pernah Maryam disentuh laki-laki manapun. Tidak pernah, karena dia selalu ada di dalam mihrabnya. Kemudian Asia adalah istri yang paling sabar menghadapi suami yang durhaka. Bagaimana Asia mau dibunuh gitu kan? Dan memang terakhirnya Asia itu mati karena dibunuh oleh Fir'aun. Tapi dia ridho asalkan dia tidak ya menyalahi aturan dari Allah. Prinsipnya, biarkan saya menyalahi aturan Fir'aun, yang penting saya tidak menyalahi aturannya Allah. Mati secara sabilillah gitu ya, ibaratnya seperti itu pada saat itu. Nah, ini keteladanan dari wanita utama inilah yang harus kita ambil, meskipun kita tidak akan pernah bisa mencapai level mereka
Kenapa? Ya, level mereka sudah teruji dan banyak sekali hal-hal yang sudah mereka lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sebagai seorang wanita, ya, sebagai seorang wanita yang harus kita lakukan adalah bagaimana sebaik mungkin kita berusaha untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia. Gitu. Lalu berikutnya, ya, kesetaraan gender yang selama ini ternyata keliru. Ya, seorang istri yang berpenghasilan lebih tinggi kadang-kadang suka meremehkan suaminya. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Kalau kita menjumpai ada selebgram atau selebtok gitu ya, yang katanya mirip ya, artis-artis Korea gitu ya. Kemudian dia non Islam sih gitu. Kemudian dia live TikTok ya, sehari 1 jam aja katanya dapat 10 juta. Bahkan ada yang lebih 100 juta 1 jam live TikTok ya. Makanya teman-teman kalau pengen cari keajaiban harta cuan banyak, ayo bareng-bareng kita live TikTok gitu kan. Keren banget. Kita bisa menghasilkan ya dari produk-produk affiliate itu 10 juta per 1 jam. Ada yang seperti itu ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa meniru. Tapi ya dengan catatan, kalau teman-teman melakukan hal ini harus mendapatkan ridho dari suami. Dan ketika mendapatkan penghasilannya lebih dari suami, jangan merendahkan suami. Tetap hormati suami sebagai seorang pemimpin. Faktanya ya tidak ada perempuan jadi perempuan itu mencari uang bukan untuk menggantikan tugasnya laki-laki. Bunda Susan banyak uangnya bukan untuk menggantikan tugasnya ayah Gatot. Saya mencari uang menjadi level seperti ini PNS bukan untuk menggantikan tugas suami saya mencari nafkah. Tidak, kan? Faktanya apa ya? Tugas untuk perempuan tetap ya paling utama adalah jihad perempuan itu ada di dalam rumahnya, mengurusi anak, mengurusi suami gitu ya. Secapek apapun itu, jangan sampai kita mengabaikan keluarga. Faktanya tidak ada perempuan yang menjadi penggali kubur, tidak ada perempuan yang jadi marbot, tidak ada perempuan yang menjadi tukang listrik naik-naik ya, bentulin tiang listrik, itu nggak ada. Gitu. Semua tugas laki-laki. Jadi jangan merasa ketika kita sudah mendapatkan pendapatan yang lebih menjadi wanita yang hebat dan super power. Mau itu dokter ya, mohon maaf bunda dokter gitu ya. Mau itu menjadi seorang anggota dewan misalnya ya. Mau itu menjadi pengusaha sukses. Fitrah kita adalah menjadi ibu dan seorang istri. Itu adalah pekerjaan tertinggi bagi seorang perempuan. Bunda Susan aja masih masak kok gitu. Bunda Susan masih ngurusin Pak Gatot kok gitu. Ya, jadi kita harus punya role model gitu ya, bagaimana perempuan yang bekerja tapi tetap memuliakan dan membahagiakan keluarganya seperti itu. Kemudian ya, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang suami misalnya? Nah, suami ya dalam video tadi merasa, lah aku kan udah bekerja gitu, ngapain aku harus bantuin kamu? Maksud istrinya itu tangki cinta yang harus diperbaiki, hubungan komunikasi dengan istri yang harus diperbaiki, hubungan cinta kasihnya, komunikasinya, saling bercanda di rumah. Jangan melulu bapak-bapak itu harus mikirkan pekerjaan sampai mengabaikan perasaan anak istri di rumah, tidak merawat terumbu karang. Itu maksudnya seperti itu ya. Rasulullah saja masih mau masak, nyapu, ngepel, bantuin istrinya. Bener loh, kalau teman-teman buka sirah nabawiyah gitu kan, Rasulullah itu masih mau masak, nyapu, ngepel, bantuin tugas istrinya. Nah, ketika istri tidak mendapatkan tangki cinta yang full dari suaminya, jangan digibah, jangan dicurhat, jangan dimengeluhin di media sosial. Apalagi media sosial yang sekarang yang paling berbahaya buat curhat adalah Facebook. Apalagi dipasang di status WhatsApp. Waduh, suamiku nggak mau bantuin aku gitu kan. Wah, nanti ceritain curahan hati seorang istri. Aduh, jangan gitu ya, jangan sampai, karena kita sudah mengenal ilmu mana rezeki, kita nggak boleh berbuat yang demikian ya. Jadikan ya rumah kita adalah baiti janati, rumahku adalah surgaku, agar anak nyaman betah di rumah, tidak lari nongkrong keluar ya. Kemudian yang jadi mertua, kalau kita udah punya menantu ya ibu-ibu ya, jangan ikut campur tanpa ikut paham konteksnya. Ini tadi istri anakku bicara dengan istrinya, ikut nguping, boleh nggak? Nggak boleh gitu. Kalau kita mau menegur, umpama ya, ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki dan anak laki-lakinya sudah menikah, jangan langsung mertua itu negur menantu.
Tapi kalau mau menegur harus lewat suaminya dulu. Ya, jangan langsung ngomong der ke menantunya. Karena apa? Ya, adabnya tidak begitu yang diajarkan oleh Rasulullah, gitu. Harus lewat ke suaminya sendiri, karena suaminya lah yang akan membimbing istrinya tersebut, gitu ya. Nah, ini curhat-curhat nih sama Bunda Tribun. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman ada prakteknya. Tadi teman-teman melihat ya bagaimana garis kebenaran saling berbenturan. Nah, maka teman-teman ketika menghadapi kerasnya hati, termasuk kerasnya hati kita sendiri dan merasa paling benar terhadap orang lain, amalkan doa ini. Terutama doa untuk menjaga supaya rumah tangga kita itu tetap adem, tetap istilahnya menjadi sejuk ya. Setiap habis sholat amalkan ini. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Nah, ini saya amalkan setiap habis sholat apapun. Saya baca terus gitu kan. Supaya apa? Ya, supaya kita terjaga, supaya Allah itu menganugerahkan, menjadikan kita itu ya sebagai teladan. Ya. Menjadikan kita sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini adalah amalan khusus yang ada di surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Lalu bagaimana ya dalilnya? Dalilnya ini sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ini ada hadis riwayat Bukhari ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini untuk bapak-bapak ya, nah, ada Pak Ahmad, ada Pak Asari gitu kan. Kalau mau istrinya menjadi istri yang lebih baik lagi, penurut, rajin-rajin usap kepalanya istri, Pak. Usap-usap kepalanya istri sambil baca ini doanya ya, Pak. Allahumma layyin qalbaha bi ihsanil muamalah. Ya Allah, lembutkanlah hatinya dengan perlakuan yang baik. Gitu. Kemudian untuk istri ibu ya, kalau mau menundukkan hati suaminya, anak-anaknya saat masak. Kemarin Bunda Susan men-spill saat nyuci baju dipakai. Sekarang saat masak, ya dilapisin lagi tuh. Ya, kakak surat Al-Insyirah 7 kali. Ya, dibacakan. Atau nanti saat air doanya dibikin, ya air doanya dibikin itu, ya. Setelah itu nanti bangun tahajud, ibu-ibu bisa bacakan surat Al-Insyirah 7 kali untuk ketenangan dalam rumah tangganya. Bisa dicatat ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, kemudian ya prakteknya berikutnya adalah apa lagi? Membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan. Nah, ini mengajarkan Al-Quran menciptakan manusia ya Ar-Rahman itu, mengajarkannya agar menjadi orang-orang yang pandai berbicara. Maksudnya pandai berbicara akan kebenaran. Hatinya itu makin lembut kan. Nah, baca surat Ar-Rahman ini minimal 1 kali sehari. Ya, khususnya di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 ya. Tadi ya, Ar-Rahman alamal Quran ya. Itu dibaca ya. Kemudian khusus ayat, kalau sudah sampai ayat fabi ayyi ala rabbiku matukazziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Itu diulang Bapak Ibu ya. Diulang bacanya sampai 7 kali. Itu khasiatnya untuk mengingatkan keluarga akan kasih sayangnya Allah. Gitu. Akan kasih sayangnya Allah, diingatkan lagi ya Ar-Rahman. Ya, silakan dicatat. Kemudian ya yang terakhir adalah sedekah rutin. Ya, sedekah rutin ya. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti memadamkannya api bara. Ya. Nah, teman-teman yang di sini yang sudah terbiasa sedekah MR Box 1 bulan sekali, rutinkan 1 bulan sekali. Jangan habis Lebaran hilang. Kalau kemarin teman-teman sudah rutinkan sedekah subuh, ya rutinkan, kirimkan lagi gitu ya buat sedekah subuhnya. Gitu, untuk memadamkan api-api dari rumah tangga gitu ya. Rumah tangga kan pasti ada api-apinya gitu lah, supaya tetap adem, selaras dengan suaminya, selaras dengan istrinya, seperti itu. Anak-anak juga gampang menjadi anak-anak yang penurut saleh dan salehah ya. Riwayatnya dari hadis riwayat Tirmizi ya. Sisihkan sedekah harian sekecil apapun, dan sedekah boleh diatasnamakan seluruh keluarga. Nah, baru tahu kan ya, besok Jumat nih
Bapak Ibu mau sedekah MR Box atas namakan seluruh keluarga. Saya mau sedekah umpama contoh. Saya sedekah Rp150.000 atas nama keluarga. Sebut nama suaminya dulu. Sebut nama suaminya dulu. Kalau masih ada suami. Kalau suaminya udah meninggal, lalu sebut nama bunda aja cukup. Atas nama keluarga saya, Pita dan Windah Narswari, ya. Inti siapa sebutkan? Saya sedekah untuk seluruh keluarga saya, anak-anak saya Ainun Firda, Aisar Hamam, kemudian siapa lagi yang ikut di situ, gitu kan? Sambil baca doa, Allahumma yassir qulubana wa quluba ahlil bil birri wal ihsan. Ya Allah, rembutkanlah hati kami dan hati keluarga kami dengan ketakwaan, tambahkan ketakwaan, gitu. Ini sambil LOP teman-teman, jangan asal bunda saya laporan sedekah ya MR Box. Udah didoain belum ya? Udah ada LOP-nya belum ya? Hati-hati loh ya. Dan lakukan hal itu ketika teman-teman mau sedekah apapun, termasuk mau perpanjangan donasi. Nah, baru tahu kan? Kalau mau perpanjangan donasi RFF LOP, mau perpanjangan donasi terapi sadar nafas, mau ikut pembelajaran RMR Ramadan, mau ikut pembelajaran COMR online, mau ikut TFT, baca ini karena ini bisa memadamkan api dosa yang ada di dalam diri kita, gitu. Jadi jangan asal ikut deh, bismillah ikut deh. Bismillahnya tapi harus diikuti dengan kata-kata yang lain. LOP-nya, ya Allah saya bismillah ikut pembelajaran RFF LOP, merayumu ya Allah, ridhoilah ya Allah, supaya saya cepat naik haji, supaya saya cepat begini, saya cepat begitu, gitu. Boleh. Dan saya mengatasnamakan donasi saya, ya, perpanjangan RFF LOP saya untuk anak saya Ainun Firda, supaya hatinya lembut. Lembutkanlah hati kami ya Allah, keluarga kami limpahilah dengan cinta kasih ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah, berkumpul lagi di jannah. Kayak gitu teman-teman. Bisa ya? Gampang banget. Oke. Nah, nanti kita kirim di grup ya doa-doa ini supaya teman-teman bisa praktekkan dan amalkan, gitu. Itu saja. Thank you materi dari saya. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ya, kurang dan lebihnya memang sengaja saya singkat pada jelas supaya nanti riadahnya tidak kemalaman, gitu. Alhamdulillah Bunda Susan materinya sudah selesai. Nanti Bunda Susan bisa nyambung untuk melakukan riadah. Iya Bunda, pasti di-share doanya. Nanti akan saya screenshot dan saya sampaikan di grup privat RFF LOP. Oke, semangat buat teman-teman semuanya. Kita lanjutkan waktu dan tempat. Saya kembalikan Bunda Susan, kita riadah bareng-bareng lagi, baca Al-Waqiahnya, disiapkan yang wudunya batal boleh wudu lagi, dan siapkan air doanya ya, air doanya. Oke, siap. Ya, nanti dikombinasikan sama zikirnya Bunda Susan. Wah, powerful banget gitu ya. Ini jasanya dari Ustadz Lukmanul Hakim. Kemarin saya belajar waktu di ruang luka gitu ya, semua pernah terluka gitu. Saya ingin belajar menularkan kepada teman privat RFF LOP. Wah, keren banget ini ilmunya. Nanti dikombinasikan dengan ijazahnya Bunda Susan, makin jelek. Ajaibnya yang kemarin 2 bulan 3 bulan mungkin bisa 1 minggu dapat. Mudah-mudahan bismillah. Amin ya teman-temannya. Oke, silakan Bunda Susan, waktu dan tempatnya kita baca riadah Al-Waqiah. Ya, terima kasih Bunda Pita untuk materinya ya, menambah saklar gitu ya, menambah ada sinyal listrik makin kuat gitu ya. Kemudian tinggal diklik aja ya dengan LOP, nanti akan mudah mewujud ya. Apa saja sih keinginan kita itu banyak ya teman-teman ya, tak terhitung gitu kan. Tetapi saat kita ada riadah seperti ini, nanti berasanya kayak makin ajaib, makin ketemu, makin ada, makin merelita gitu. Akhirnya gimana nih teman-teman? Ya, ada yang lihat status saya enggak? Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Kemudian apalagi, saya itu bukan apa-apa gitu kan. Saya bukan siapa-siapa, aku tak ingin apa-apa. Tapi dapat apa-apa. Alhamdulillah, itu fasilitas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan juga teman-teman seperti itu ya. Insya Allah rasanya memang setelah tercukupi kan akhirnya kayak ya ini alhamdulillah sudah pernah sih gitu kan. Akhirnya kayak
nggak ingin apa-apa gitu kan, ya makan lauknya tempe aja ya sudah enak gitu kan. Makan pakai sambal trio enak gitu kan, apa aja enak udah gitu ya. Akhirnya nggak ingin apa-apa gitu ya, karena apa, makanan dari spiritualnya udah cukup teman-teman. Maka penting sekali seperti ini. Nanti seperti ini maksudnya makanan rohani ya. Seperti malam hari ini kan kita memberikan makanan untuk rohani. Ini memunculkan rasa syukur di atas rata-rata, luber-luber teman-teman. Ya, akhirnya makan makanan apa aja itu doyan ya. Dan kita udah ndak mau yang apa ya, fata morgana gitu, enggak. Nah, inilah yang menyebabkan nanti dompet gitu ya, yang isinya uang di dalam tas teman-teman gitu ya. Jadi uang yang ada di dompet teman-teman itu selalu utuh gitu ya. Gimana nih? Coba, apa ndak kaya raya nih Ayah Ahmad? Gitu kan. Udah usahanya banyak gitu kan ya. Usahanya banyak, makin berderet-deret gitu kan. Isi dompetnya penuh terus gitu. Uangnya tuh betah ada di sana gitu kan. Akhirnya tiba-tiba tuh dihitung akhir bulan, wah ada 300 juta nih, amin. Gitu ya Ayah Ahmad ya, Masya Allah. Itu berkah ya, berkah dari Allah karena kita mau ya mendekatinya dengan cara menyisihkan waktu kita 1 pekan sekali ya, kita bertemu berjamaah seperti ini. Kemudian ada setiap harinya ya. Tolong untuk grup privat RFFLOP dan Sadar Nafas gitu ya, teman-teman semua, kalau ingin ajaib tolong disematkan paling atas. Saya selalu memprioritaskan teman-teman. Ada 3 grup yang saya taruh paling atas, lainnya udah tenggelam, biar aja tenggelam. 3 grup saya taruh di atas. Pertama privat RFFLOP, kemudian Sadar Nafas, dan mentoring yang offline Insan Mulia. Ya, itu saya prioritas untuk pembinaannya gitu kan. Maka teman-teman harusnya bersambut gitu ya. Bersambut untuk menyematkan. Jadi apa saja bisi-bisi yang ada di sana itu ibaratnya dikonsumsi teman-teman. Nah, teman-teman mau ajaib enggak gitu kan? Ya, tahajudnya diikuti, amalannya diikuti gitu kan. Zoomnya seperti ini diikuti dari awal sampai akhir. Yakin teman-teman 2 bulan saja itu udah ajaib teman-teman. Wah, udah disematkan ya Bunda Yuni ya, selamat ya Bunda ya. Yakin teman-teman 2 bulan saja ajaib. Apalagi yang sering curhat tuh sama saya gitu ya. Bisa udah Bunda kayak gini gimana, 3A gimana, ini caranya ini gimana, karputalannya ini gimana. Bener, nggak pakai lama teman-teman. Itu mulai OTW itu pada datang keajaibannya gitu ya, Masya Allah. Nah, saat ini ya mari untuk kita memberikan makanan terbaik ya. Jangan hanya tubuh saja yang diberi makanan bermacam-macam. Ada bakso, ada nasi, ada pecel gitu ya, ada minuman bermacam-macam juga gitu kan. Nah, kenapa ruhnya dibiarkan kering, dibiarkan kurus? Maka nanti yang terjadi adalah fata morgana tadi. Inginnya apa ya, uring-uringan gitu kan. Nah, sekarang ini mari untuk kita mencegah hal-hal seperti itu, berikan makanan untuk kuantum kita, yaitu dengan surat-surat cintanya Allah agar Allah nanti ridho. Itu atas permintaan permohonan yang kita panggilkan, yaitu ada doa, ada LOP ya. Mari teman-teman semua, mohon doanya semua bisa lancar, dan mohon maafnya apabila saya ada terjeda. Ini semua saya tidak menghendaki, tapi Allah yang memberi, maka saya harus alhamdulillah gitu ya. Semua tumbukan tuh harus dipeluk teman-teman ya, harus diterima. Ada keajaiban diterima, ada tumbukan diterima, maka nanti akan mudah ajaib. Jangan cuma permennya aja yang diterima, tetapi bungkusnya pun itu harus kita terima dengan selapang dada, maka Allah mudah iba sama kita gitu ya. Saat nanti mungkin saya batuk, teman-teman semua berikan doa ya, terutama sebenarnya adalah untuk mendamaikan diri bunda ayah sendiri ya. Saat mendoakan orang lain itu ternyata memberikan ada insight terbaik ya, sisi baik untuk diri kita itu kemudian luber-luber gitu. Untuk orang lainnya kesekian teman-teman, padahal yang terbaik itu pada saat mendoakan orang lain, energinya itu
itu terkirim kembali ke teman-teman semua gitu ya. Nah, makanya mungkin nanti saya ada jeda dan lain-lain, teman-teman tolong untuk prasangka baik, karena di depan kita, di atas kita ada cermin raksasa, cermin ajaib yang siap memantulkan apa saja yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Maka tidak ada pilihan lain selain berpikir dan berprasangka yang baik-baik saja ya, agar nanti saya juga cepat menormal kembali ya. Bismillah ya, karena ini semua adalah untuk persembahan terbaik pada teman-teman. Walaupun saya sesibuk apapun, walaupun saya maaf ya secapek apapun, saya harus tampil untuk teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman semua, untuk pertama saya ingin sekali coba teman-teman semua sadari nafas. Sekarang ini hening dulu. Teman-teman jangan hidup di masa lalu. Tidak lama, 1 menit saja. Teman-teman jangan hidup di masa lalu yang penuh kekalutan, yang ada kekecewaan, yang ada kepikiran, jangan. Tetapi teman-teman hiduplah di masa sekarang. Saat ini, di sini, sekarang ini juga. Jangan hidup di masa depan yang ada ketakutan, kekhawatiran, nanti saya bagaimana, apa-apa mehong, gitu kan. Nah, sekarang ini teman-teman coba, bagaimana caranya untuk bisa Yang menghujam jiwa